Oke, selamat datang di sesi ke-6 mata kuliah Engineering Optimization. Di sini kita akan membicarakan tentang Dynamic Programming. Ada beberapa hal yang harus kita capai di mata kuliah di sesi ini. Adalah yang pertama, kita perlu tahu dan mengerti bagaimana memformulasikan mathematical model khususnya dalam Dynamic Programming, dan yang kedua adalah solving problem using Engineering Optimization, dan dalam hal ini adalah Dynamic Programming. Beberapa outline ataupun topik yang akan disampaikan di sini adalah seperti berikut. Intinya adalah formulasi beberapa bagian dari Dynamic Programming, dan nanti kita gunakan case study dan linggo tutorial. Di dalam video ini kita akan berikan contoh bagaimana menyelesaikan Dynamic Programming dengan linggo tutorial. Oke, yang menjadi poin penting di dalam Dynamic Programming ini tentu berbeda dengan linear programming, integer programming, dan non-linear programming, bahwa di sini tidak ada rumusan standar begitu ya. Jadi artinya bahwa setiap masalah mungkin saja formulasinya berbeda-beda tergantung pada masalah tersebut. Ini menjadi tantangan dalam Dynamic Programming. Nah, untuk memberikan contoh yang mudah dalam Dynamic Programming, diberikan contoh tentang stage code problem, yaitu bagaimana mencari rute ataupun jalur terpendek dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini adalah jalurnya di bawah, bahwa ada satu titik di mana titik A akan melaju ke titik C, begitu ya. Dynamic Programming berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, berusaha untuk mencari rute terpendeknya dari satu titik ke titik lain dengan membaginya partisi per partisi, begitu. Dan dalam hal ini Dynamic Programming menyelesaikannya terlebih dahulu dari belakang, begitu. Jadi dia akan mulai menyelesaikannya di bagian J, begitu. Silakan nanti dibaca ataupun dipahami dan diikuti kuliahnya bagaimana menyelesaikan ini secara manual, begitu ya. Nah, dalam hal ini, tentu dalam Dynamic Programming kita juga pernah diformulasikan dan bagaimana menyelesaikannya, tetapi yang ingin saya tekankan di bagian ini adalah bagaimana menyelesaikannya dengan linggo, begitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke linggo. Kami sudah membuat ataupun mengambil satu contoh tentang bagaimana merumuskan Dynamic Programming dari satu titik ke titik lain. Kita misalkan ada 10 titik di sini dari titik 1 sampai titik ke 10. Kemudian kita berikan jalurnya 1,2, artinya ada jalur dari titik 1 ke titik 2. Kemudian di bagian bawah juga ada data, artinya ini adalah jarak dari titik 1 ke titik 2 itu adalah 2, begitu. Semua jalur ini yang bentuknya network tadi di soal kita ubah ke dalam bentuk table seperti ini, begitu. Kemudian kita masukkan data-datanya sesuai dengan yang diketahui dari soal tersebut, begitu ya. Kemudian untuk formulasinya, ini yang menjadi poin penting dalam Dynamic Programming. Apa yang kita cari dan bagaimana apa yang menjadi fungsi tujuannya, atau dalam hal ini adalah untuk meminimasi jarak, begitu ya. Nah, dengan menggunakan linggo kita dapat langsung solve nantinya. Kemudian nanti akan ketahuan nilainya itu adalah visible, dan juga diketahui bahwa value itu adalah 11, begitu ya. Itu nanti akan dilakukan dengan linggo, begitu ya. Nah, yang tentu nanti yang perlu rekan-rekan juga pahami bahwa rekan-rekan harus mengerjakan terlebih dahulu secara manual. Itu perlu kita pahami bagaimana mengerjakannya secara tahap bertahap dan bagaimana Dynamic Programming itu bekerja, begitu. Kemudian nanti silakan juga kerjakan latihan di sini dengan menggunakan secara manual. Silakan Anda bagi per partisi dulu nantinya, kemudian nanti silakan kerjakan dengan menggunakan linggo. Tahapan penyelesaiannya mungkin sama dengan exercise yang diberikan tadi, gitu. Nah, untuk konklusinya bahwa Dynamic Programming itu banyak kita gunakan dalam berbagai pekerjaan, begitu ya, dan ini juga mempunyai peluang yang baik untuk kita gunakan sebagai penelitian, begitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman rekan-rekan sekalian. Selamat. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.